Nah, gimana sih Coach cara mengidentifikasi potensi yang dimiliki para manajer dalam memimpin timnya? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aul di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas seputar leadership nih, teman-teman. Nah, kita langsung aja bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, Ayo, apa kabar nih Coach? baik-baik, alhamdulillah. Oke. Oke nih Coach. Nah, sebenarnya kan para manajer ini tuh perlu diasah untuk keterampilan kepemimpinannya ya Coach ya. Nah, gimana sih Coach cara mengidentifikasi potensi yang dimiliki para manajer dalam memimpin timnya? Oh, oke. Ya, berarti pertama ingin tahu nih potensi kepemimpinan para manajer ya, Mhm, sudah seperti apa mereka gitu ya, mhm, dan apakah potensinya masih ada gitu ya. iya, Sebetulnya masih ada potensi nggak sih gitu ya? Oh, banyak sih cara-caranya ya untuk mengidentifikasi potensi ini ya. mhm, Pertama ya bisa dilihat dari observasi langsung gitu ya. mhm, Atasannya lagi yang mengobservasi tentunya ya. Ada mmm, manajer itu kan pasti punya atasan. iya, Nah, atasannya ini juga ya manajer juga mungkin atau direkturnya atau senior leader-nya itu yang mhm, mengamati dia, mengobservasi bagaimana mereka selama ini memimpin timnya gitu kan. mmm, Nah, diamatin gitu ya. Apakah di situ ada sesuatu yang luar biasa atau ada sesuatu yang masih perlu di-improve gitu mhm, ya. Nah, dari pengamatan. Terus yang kedua bisa juga dilihat kita minta minta feedback aja dari timnya gitu kan. Feedback tentang, si manajer ini gitu ya. mhm, Ada yang namanya proses, 360 degree feedback gitu ya, contoh yang biasa dipakai ya. mhm, Jadi, minta feedback bukan hanya ke tim sih gitu ya, tapi minta feedback kepada, atasannya dia, timnya, mhm, bahkan ke customer-nya maupun ke vendornya gitu. mmm, Dalam hal ini kalau secara internal berarti vendornya adalah orang-orang yang, sebelum yang memang menjalankan proses untuk ke dia gitu ya. mhm, Nah, kalau yang customer berarti kalau secara internal, orang-orang yang menerima pekerjaannya dia gitu kan, mmm, hasil dari kerjaannya mhm, tim dia dan timnya gitu ya. Dari situ semua bisa memberikan feedback sebagai dari proses 360 degree ini ya, karena yang di-feedback adalah, berbagai posisi tadi ya, mhm, itu akan bisa memberikan gambaran tentang, eee, kondisi leadership dia saat ini dan potensi ke depannya gitu. mmm, Yang ketiga juga bisa dengan cara interview langsung aja ke orangnya itu, ke manajernya itu diinterview juga gitu ya. Ingin tahu visi dia apa, mhm, aspirasi dia, harapan dia juga ya, gitu. Dari situ kan bisa ketahuan dia seberapa jauh keinginannya gitu ya, mhm, untuk, dikembangkan lagi, ya gitu ya. Nah, mmm, ya selain itu bisa pakai dengan asesmen psikometri gitu ya, mhm, ada alat-alat asesmen yang mengukur kinerja, leadership-nya gitu ya, mmm, dan di situ bisa ketahuan juga sih potensi-potensi leadership yang bisa digali lagi, yang bisa dikembangkan lagi. Gitu ya, dari asesmen psikometri ini ya, macam-macam oh, ya ada dijualan di pasaran gitu ya, sampai yang dari mulai yang murah sampai yang mahal gitu ya, sampai yang benar-benar mmm, akurat dan dalam gitu. Ya mungkin apalagi ya, ya juga dilihat juga hasil kinerjanya juga ya, KPI-nya gitu, tercapai apa enggak gitu ya. mmm, Jadi mungkin nggak bisa dari satu satu sudut pandang aja ya, minimal dari 3 dari apa yang saya jabarkan tadi itu baru ketahuan potensi leadership mereka secara keseluruhan. Jadi perlu ada 3 metode yang harus digunakan mmm, minimal. minimal, Misalnya dengan 360 degree, dengan mhm. assessment juga, dengan interview juga gitu. Oh gitu. Nah kalau misalkan untuk waktunya nih Coach, sebenarnya itu nunggu dari misalkan di si manajer ini kelihatan nih, performanya udah turun baru kita identifikasi lagi apakah potensi kepemimpinannya ini masih ada atau enggak, atau dibuat rutin misalkan, setahun 2 kali atau gimana tuh Coach? Ya itu tergantung ya, karena ya biasanya sih perusahaan tuh baru reaksi kalau jadi masalah ya, gitu ya. Jadi ibaratnya orang baru ke dokter gigi kalau sakit gigi gitu kan. Mhm, Nggak ada jarang yang ke dokter gigi untuk merawat giginya supaya bisa lebih baik lagi gitu ya. Sebenarnya kondisinya oke-oke aja, cuman mhm, bagaimana menjaga agar, giginya bagus dan bahkan kalau bisa ditingkatin lagi gitu ya. mhm, Nah, sama nih gitu ya, eee, apa ya, mindset organisasi itu sendiri seperti apa? Lebih kepada, tadi ya, mhm, perbaikan aja atau lebih ke improvement gitu ya. Kalau ke improvement mungkin ya bisa dengan secara rutin bisa secara rutin identifikasi ya.
Mhm. Masalah nggak masalah, tetap diidentifikasi apa yang bisa diimprove nih leadership mereka tahun ini gitu ya. Mhm. Tentu harus juga sejalan dengan strategi organisasi juga ya. Strategi organisasi, tujuan organisasi itu kan setiap tahun pasti meningkat ya. Nggak mungkin sama, nggak mungkin turun juga. Pasti mereka inginnya ada peningkatan. Jadi dengan sasaran meningkat, strategi lebih banyak, lebih menuntut gitu ya. Mhm. Tentu akan membutuhkan leadership yang semakin meningkat juga. Mmm. Walaupun tahun sebelumnya gaya leadership itu udah oke sih. Mhm. Tapi dengan tahun depan mungkin udah nggak cukup lagi tuh level leadership yang kayak gitu, harus diimprove lagi. Oh. Ya, jadi kondisinya yang udah oke supaya lebih lebih excellent lagi. Mhm. Nah, itu lebih ke pertumbuhan dan pengembangan yang seperti itu yang menurut saya yang paling ideal ya. Jadi nggak nunggu sampai ada masalah baru heboh gitu, baru harus gitu leadership-nya gitu. Itu sih udah telat menurut saya. Oh, oke nih, Coach. Ya kayak ke dokter gigi kalau udah sakit sebenarnya udah telat ya. Iya betul, nunggu sakitnya lama, Heeh. udah bener-bener Nanti sakit juga baru tindakannya akan lebih mahal kan gitu. iya betul. Ketimbang hanya untuk monitoring untuk ini pemantauan gitu ya. Mmm. Nah kalau misalkan tadi kan udah ada beberapa metode atau cara mengidentifikasi potensi kepemimpinan si manajer ini ya, Coach, ya. Mhm. Nah, langkah selanjutnya untuk mengasahnya itu gimana tuh, Coach? Oke, sudah nih, ternyata si A punya potensi, si B punya Mhm. potensi, terus harus diapain kan gitu ya. Iya. Kan nggak cuma di-assess semua, dinilai terus sudah bubar gitu Heeh. kan, enggak. Harus ada tindak lanjut ya. Mhm. Tentu adalah pelaksanaannya dong gitu ya. Mhm. Eee, Yaitu ya benar-benar usaha untuk meningkatkan leadership-nya gitu. Mmm. Macam-macam nih pendekatannya gitu ya. Ya bisa ya yang utamanya kan biasanya yang konvensional dengan training ya. Mhm. Training tentang leadership gitu kan. Mhm. Kemudian nanti bisa, ditindaklanjuti dengan mentoring, coaching, Mhm. ya. Sambil mereka dikasih kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari, Mhm. gitu ya, di tempat kerja, gitu ya. Tapi harus didampingi dengan mentoring, dengan coaching, Mhm. gitu ya, contohnya gitu. Kemudian dikasih project-project yang memang membutuhkan mereka untuk mengimplementasikan ilmu leadership-nya, ya, Mhm. untuk bisa membuka potensi leadership-nya. Dikasih tugas project, ya tugas projeknya mungkin di pekerjaan yang sama atau bahkan mungkin mereka perlu dirotasi gitu ya, Mhm. di jabatan yang baru yang memang, menuntut leadership yang lebih, tinggi lagi gitu ya. Jadi dipaksa mereka untuk bisa, dimasukkan ke lingkungan yang memang memaksa mereka untuk bisa kemampuan leadership-nya, Mmm. dari ilmu yang sudah dipelajarin gitu ya. Jadi, itu adalah bagaimana memastikan ya ini ya, mengeksekusinya ya. Mhm. Apa yang identifikasi tadi gitu ya, Mhm. yaitu betul-betul ya kembangkan ya orang ini gitu ya, dengan feedback yang, berkelanjutan gitu ya, Mhm. dengan coaching, mentoring gitu ya. Kemudian nanti ada asesmen lagi gitu ya, Mmm. tergantung asesmen yang dipakai apa yang sebelumnya. Jadi untuk melihat progresnya, Mhm. ya apa yang harus di-improve lagi. Jadi ini terus menerus sih, ongoing gitu. Oh gitu, jadi berputar ya, Coach, ya? Mhm. Oke, Coach. Nah, dari yang tadi cara mengidentifikasi potensi si manajer ini, terus cara, melaksanakannya agar potensinya kelihatan gitu, Coach, ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara memastikan bahwa upaya yang kita lakukan itu tuh ada dampak positifnya untuk si manajer ini terhadap timnya? Ya sebetulnya bukan hanya dampak buat si manajer itu sendiri kepada timnya ya, menurut saya Mhm. dampak buat perusahaan juga ya. Oh, Karena oke. mulai mengidentifikasi potensi sampai ke pelaksanaan pengembangan leadership itu kan butuh Mhm. investasi yang gede juga kan. Iya betul. Ya gitu, perusahaan sudah berinvestasi tentu maunya balik lagi dong gitu kan, Mhm. berkali-kali lipat kali gitu kan supaya dianggap sama ya gitu ya, Heeh. itu udah jelas gitu ya. Iya betul. Jadi ya tentu harus ada evaluasi, memastikan tadi ya, sorry, Mhm. memastikan agar, usaha pengembangan leadership ini memang memberikan dampak gitu Mhm. kan, dampak positifnya seperti apa gitu Iya ya. betul. Yang pertama tentunya saya pikir, program-program pengembangan leadership ini harus diselaraskan dengan, strategi perusahaan juga ya, gitu, Mmm. strategi bisnis perusahaan. Mhm. Dengan strategi bisnis perusahaan yang seperti apa, membutuhkan gaya leadership yang seperti apa. Karena leadership itu banyak banget gitu ya, Mhm. nggak semuanya cocok gitu ya, nggak semua cocok di organisasi masing-masing gitu ya. Bukan ada yang salah, ada yang jelek, ada yang bagus sih, tapi cocok-cocokan gitu ya. Cocoknya dengan apa? Dengan strateginya, Mmm. strategi bisnisnya gitu ya.
Misalnya strategi bisnisnya membutuhkan eh, inovasi yang kuat ya di dalam organisasi itu sendiri. Tentu leadership adalah leadership yang benar-benar memberdayakan inovasi gitu ya. Dan tentu ini akan mempengaruhi nanti eh, kalau udah tahu nih strategi perusahaan seperti apa, akan ketahuan leadership yang seperti apa yang perlu dikembangkan gitu loh. Ya kan, leadership yang seperti apa yang perlu dimiliki oleh para leader ini, dan bagaimana memastikan agar mereka memiliki itu kan. Gitu. Kan udah ketahuan nih potensinya, tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi juga gitu ya. Bahkan sampai kebutuhan pasar juga gitu loh, leadership ini gitu ya. Kalau udah jadi dirumuskan seperti itu, baru tentukan KPI-nya, KPI keberhasilannya gitu ya, yang benar-benar bisa terukur gitu. Dari KPI ini baru nanti evaluasinya seperti apa gitu kan. Ketika mereka melaksanakan, mengeksekusi itu kan, sampai dikasih tugas, dikasih monitoring segala macam, itu kan harus ada evaluasi gitu ya. Evaluasi tercapainya apa atau tidaknya ini ya. Jadi evaluasi itu juga harus berkala ya. Jadi jangan di akhir baru dievaluasi gitu. Di akhir program ya udah telat gitu kalau di akhir program. Karena harus ada jenjang-jenjangnya gitu ya evaluasi ini. Karena semakin awal ketahuan berhasil atau tidak berhasilnya, atau on progress atau enggaknya, sesuai dengan strategi bisnisnya juga gitu tadi, dengan KPI-nya, akan lebih mudah tindak lanjutnya gitu ya. Mau ya kalau memang on progress harus diapain, kalau not on progress ya, itu harus diapain. Jadi corrective actionnya di dalam hal ini bisa lebih, kalau lebih awal ketahuan kan akan bisa lebih mudah dikoreksi gitu ya, diperbaiki gitu. Kalau udah telat, terakhir ya telat ya, apa mau diperbaiki lagi, udah selesai programnya gitu kan. Udah keburu, duitnya udah banyak terbuang misalnya gitu. Oke, berarti jadi kalau misalkan untuk mengevaluasi itu perlu bertahap ya Coach ya. Kalau misalkan udah melakukan evaluasi pertama, jadi bisa melakukan tindakan. Ini kalau misalkan berhasil progresnya, itu berarti tindak lanjutnya gimana. Kalau nggak progres berarti harus ngelakuin apa, dan evaluasi lagi, dan begitu seterusnya. Agar memastikan ya hasilnya positif kan gitu. Seperti pertanyaan kamu tadi. Oke nih Coach. Nah, buat teman-teman mungkin kalau misalkan memang ada pertanyaan seputar leadership, dan buat para manajer nih yang bertanya-tanya untuk pengembangan dirinya sebagai manajer, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, oke, dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.